pada proses pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan strategi belajar si pintar. Strategi indikator pH inovatif, nyata, terpadu, asik, dan riset. Fokusnya menggabungkan unsur riset ilmiah sederhana dengan metode bermain yang asik dan tidak membosankan. Dengan strategi ini diharapkan kegiatan belajar menjadi lebih aktif, mudah dipahami, dan pastinya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Luar biasa. Baiklah. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang tidak hadir pagi ini? Ada ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelas pimpin kita dalam doa belajar. Kita belajar, maka kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang indikator asam dan basa. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena melalui kertas lakmus kita bisa mengukur pH tanah dan pH air. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sifat larutan, asam, basa atau netral menggunakan indikator lakmus dan indikator universal. Yang kedua adalah peserta didik dapat menyimpulkan tentang rentang warna indikator universal. Dan berikutnya kita juga dapat menggunakan indikator alami untuk menentukan sifat asam dan basanya. Nah, anak-anak, perhatikan ketiga larutan ini. Depan ibu ada larutan sabun, ada larutan cuka, dan juga ada larutan garam. Nah, adakah di antara kalian yang ingin mengidentifikasi ketiga larutan ini dengan menggunakan indera pengecapnya? Saya ibu, tapi harga garamnya gitu mau ibu. Kalau cuka sama sabun tidak mungkin ibu coba pakai lidahku. Oke, baik. Nah, selanjutnya, adakah di antara kalian yang ingin mengidentifikasi larutan ini dengan menggunakan indera penciuman dan indera penglihatannya? Bu, menurutku kalau untuk mengidentifikasi tiga larutan menggunakan indera penglihatan dan penciuman itu tidaklah mudah. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membedakan ketiga larutan tersebut secara aman? Nah, ternyata yang bisa kita lakukan adalah menggunakan indikator. Baik itu indikator lakmus yang biasa kita sebut si klasik yang praktis, atau indikator universal si akurat penentu pH, atau indikator alami yang biasa disebut si klasik dari alam. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Queen. Bagaimana berubah warna pada kertas lakmus dan indikator universal saat dimasukkan ke dalam tiga larutan tersebut? Wah, pertanyaan yang luar biasa. Saya kok kertas lakmus warna merah dan kertas lakmus warna biru akan berubah warna jika dimasukkan ke dalam larutan. Hipotesis yang bagus. Nah, untuk menjawab rumusan masalah kita dan membuktikan hipotesis kita, maka kita perlu melakukan eksperimen. Nah, untuk itu, silahkan melakukan eksperimen sederhana dalam kelompok masing-masing yang telah kita buat. Nah, jangan lupa untuk mengisi tabel eksperimen dan menjawab beberapa pertanyaannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan eksperimen dengan kelompoknya masing-masing dengan menggunakan lakmus biru, lakmus merah, dan indikator universal. Nah, silahkan kalian melaksanakan eksperimennya. Pada hasil percobaan kelompok kami, pada larutan air cuka, lakmus
tanpa dicicipi secara langsung. Waktu yang paling berkesan itu saat kertas lakmus dan kuning berwarna saat dicampurkan ke dalam